Halo guys, kembali lagi bersama saya Trader Dan Live di channel, tentunya di channel Trader Dan Live lah, yang jelas channel saya pribadi. Nah, saya di sini adalah admin dari Duta Trading Class VIP. Nah, gitu. Jadi di video kali ini yang mau saya jelasin itu adalah benar-benar pure trading plan atau teknikal yang saya pakai biasanya saat menjadi full time trader ya. Karena kalau aku memang benar-benar gak ada kerjaan, kadang aku jadi full time trade. Kalau misalnya ada gawean, nah itu aku biasanya ngambil intraday sama swing. Nah gitu. Nah terus ini bedanya full time ini ya, pengertiannya full time trader itu tuh kan mantau terus kan, dari pagi sore 24/7. Nah gitu kalau full time trader. Kalau intraday kan paling lihat 2 menit mapping, tandai zona. Terus misal kalau mau ada zona entry, pasang alarm gitu kan, kita pantaunya tuh kadang 2 jam sekali atau 6 jam sekali lah gitu kan. Untuk TP-nya pun kadang berhari-hari. Nah gitu. Kalau aku sih lebih nyamannya gitu, karena aku tipikal orang yang santai aja mah orangnya gitu kan. Nah terus di sini teknikal ini sebenarnya nih, teknikalnya nih bukan SMC atau ICT, tapi ini bener-bener kayak ICT OTE gitu. Nah, pakainya Fibo sama. Cuman bedanya aku di sini nih. Nah, aku di sini kan teknikalnya kan sesuai yang ada di judul ini, cara entry technical SK system dengan price action. Nah, jadi ini trading plan full time trade. Bisa juga untuk intraday kok. Bisa juga untuk intraday. Nah, jadi yang kita pakai di sini nih, ini basically SMC, supply demand, support resistance, price action lah gitu istilahnya. Ini ada FVG juga untuk zona penahan, zona pantau. Karena kalau misalnya ada FVG itu berarti ada volume yang gede gitu. Nah, terus ini kita combine dengan OTE Fibonacci. Jadi kita entry-nya itu benar-benar di OTE-nya atau di golden ratio. Golden ratio zona blast. Mantap lah gitu istilahnya. Nah, terus ini untuk kita entry, itu kita entry-nya tetap di dalam OTE. Tapi kita pakai konfirmasi candle. Konfirmasi candle boleh, mau zona boleh, gitulah istilahnya. Konfirmasi zona, area ataupun candle bisa kok. Nah, terus di sini ini dia aku hapus dulu ya. Ini aku bakal jelaskan di awal nanti, dari awal sampai akhir. Ini yang jelas kita untuk penjelasan awalnya itu ini dulu lah ya. Kayaknya bagusnya itu pengertian market structure sama gelombang kejut, anjay, gelombang kejut. Bukan shock breaker ya. Ini gelombang reversal atau gelombang pecah tren lah gitu istilahnya. Nah, di sini kan kita tahu kalau gold itu tuh berusaha untuk mengejar ATH-nya, tapi ya ginilah namanya juga gold gitu kan. Pasti selalu misal kalau sudah ada ATH pasti ada koreksi dikit gitu, koreksi sehat doang gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada break obstructor. Nah, di sini kan dia membuat yang namanya break obstructor di sini. Terus setelahnya, nah ini high-nya bener valid di sini. Nah tapi dia harga setelahnya itu tuh malah ngebreak area bawahnya ini, low-nya ini di break. Dan sekarang jadi apa gitu? Jadi low, nih support atau demand-nya di sini ini sudah ke break dan jadi change of character atau perubahan arah tren. Kenapa aku ngomong di sini perubahan arah tren? Karena dia sudah ngebreak daripada low sebelumnya kan. Low sebelumnya sudah ke-break ya sudah gitu. Nah, terus pun udah itu harga setelahnya high-nya itu tidak melebihi tinggi dari high sebelumnya di sini. Jadi ini ya of course bener ini perubahan arah tren reversal. Nah, dan dia juga setelahnya dia ngebreak lagi low yang di sini. Ya udah, sadar diri aja gitu, ngikutin tren. Kita ini terbentuknya break obstructor di bawah. Nah, jadi break obstructor di bawah kalau marketnya downtrend tuh. Nah, terus yang di sini yang mau aku jelasin di awal tadi kan, ini kan untuk pengertiannya sudah. Nah, terus ini kita setiap mau entry itu kan kita pakainya itu gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama setelah dia ngebreak daripada low ini atau membuat change of character atau market structure shift gitu. Nah, ini adalah gelombang pertamanya. Nah, ini adalah gelombang pertamanya kan tadi kan, atau wave 1. Tadi kan aku ada tandain tuh. Ini
Gelo 1. Nah, ini gelombang 1. Gelo ya, gelo ini gelombang ya. Jadi aku singkat aja gitu. Jangan bukan yang aneh-aneh ya. Ini gelo gelombang ya. Gelo. Wave aja lah, wave ah. Wave 2. Wave lah nih. Kalau gelo nanti apa pula nih bahasa nih kan. Wave 1. Nah, ini wave 1-nya gelombang pertama, ini gelombang kedua, dan di sini ada terakhir ya. Terakhir itu gelombang ketiga. Nah, di dalam bentar ya. Wave 3. Nah, di dalam press action itu kan gelombang itu tuh selalu ada 3 kan. 1 2 3. 3 gelombang kenaikan dan penurunan. Kita pakainya gelombang utama, struktur utamanya. Set pullback-pullbacknya ini kita pakai kalau di press action. Nah, kalau di Elliott wave biasa itu kan kalau Elliott wave di sini ketera banget nih, bentar. Sini anggapun kita taruh trend line di sini, sama di bawahnya lagi ada trend line lagi misalkan ya. Bawah sini. Nah, gini misalnya, misal doang nih, contoh doang nih. Di sini. Ini adalah gelombang 0, ya kan? Ini gelombang 0. Nih 1 2 3-nya di sini, 4 terus 5. Ini terakhir. Nah, berarti sama kurang lebih sama gitu. Cuman ini agak di tengah sih, emang agak ngaco nih. Soalnya dia cuman ngambil zona di sini doang. Zona ininya. Tuh. Demand-nya doang dia pullback di sini atau supportnya gitu. Tapi wajar dia nahannya di sini karena di sini ada zona. Kenapa enggak di sini gitu ya? Enggak tahu. Tanyalah sama institusi, jangan tanya aku. Oke. Di sini kan gelombang itu kan memang benar ada 3. Kalau di Elliott wave kan dia setiap rejection-nya itu dihitung. Kalau kita hitung struktur utamanya doang gitu. Jadi istilahnya gitu kalau untuk gelombang-gelombang ini nih. Terus ini dihapusi dulu. Tadi sampai mana kita? Nah, kita untuk entry-nya ini zona entry-nya atau jarak kita entry itu di mana? Nah, bagusnya kalau kita entry setelah dia membuat conch ini, bagusnya di wave 1 dan wave 2. Nah, wave 3 boleh, tapi itu agak sedikit riskan dan banyak fake out-nya, tapi tergantung marketnya juga. Nah, misal kalau di sini, ini kan kita sudah tahu nih, dia sudah bikin market structure shift gitu kan, sudah conch gitu istilahnya, perubahan arah tren. Nah, kita bisa tarik Fibonacci di sini. Nah, syaratnya kalau ini utama ya, utama ini aku pakainya cuman Fibonacci, ini yang utama ya. Utama dia pakai Fibonacci karena di sini sudah conch dan dia itu sudah retest lah gitu istilahnya. Kalau syarat penggunaan Fibonacci kan harus gini, dia marketnya tuh dia harus kelihatan dulu pemantulannya, baru kita cari zona entry-nya. Nah, karena ini marketnya downtrend, jadi aku contohkannya di downtrend. Karena kalau di video uptrend itu sudah ada. Ini contoh yang downtrend sekarang. Nah, ini fixed time frame ya. Jadi kita pakainya itu konfirmasi candle di M15-nya langsung. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, kita cari dulu zona OTE-nya gitu, optimal trade entry. Nah, kita cari zona paling valid. Nah, misal di zona mana yang valid gitu kan. Nah, oke, misal kalau di zona ini 0382. Nah, di sini ada apa? EVG. Dia EVG-nya kenapa? Nih. EVG-nya dia masuk EVG, harga itu malah nembus. Nah, oke, berarti zona ini tidak valid kan. Nah, terus kalau kita cari zona-zona golden zone di sini. Nah, di golden zone ini mana yang ada banyak reaksi harga? Itulah yang kita pakai untuk jadi OTE kita. Nah, jadi yang biasa pakai itu adalah key level yang zona support resisten. Nah, misal di sini nih. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ini ada di level 0,618. Ini golden zone Fibonacci. Dia ada reaksi harga di sini. Di sini adalah key level ya. Support become resistant. Nah, ini banyak pemantulan. Makanya aku ngomongnya ini adalah key level. Kalau misalnya harga masuk ke dalam reaksi harga ini, pasti dia bakal ada pemantulan, bakal ada reaksi. Nah, makanya aku pakai di sini 618 ada reaksinya. Terserah mau itu di 667, 618, 559, equilibrium 05 gitu kan. Nah, yang penting dia ada zonanya, ada zona untuk kita entry. Nah, terus di mana untuk OTE-nya? Ya di sini kita pakainya nih. Karena di sini ada zona, menurut kita valid key level, karena key level itu kan banyak reaksinya gitu kan. Nah, terus di sini kita
tandain lah OTE-nya di sini untuk kita entry. Nah, terus misal kalau harga itu sudah masuk OTE-nya, sudah masuk zona entry, ini zona entry-nya aku tandain. Nah, di sini ada support kan di sini kan. Nah, ini aku tarik sampai ekornya doang di sini aku pakai. Nah, ini ngepas nih ekornya di sini kan. Nah, ini OTE kita di 618. Nah, di sini ada reaksi harga dah. Misal kalau ada reaksi candle kayak gini, dia ada membuat pola candle bearish engulfing. Ya sudah, kita langsung entry karena persyaratannya semua sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi semua. Untuk SL di mana? Nah, kalau bisa sih kalau sudah buat close candle, itu kita entry di candle setelahnya kan. Nah, itu kita untuk stop loss itu pakai di ini ekor week candle sebelumnya. Nah, di week candle sebelumnya itu kita untuk stop lossnya di situ biasanya. Tapi harus diimbangi juga dengan risk reward. Kalau misalnya di sini kalian pakainya misalnya overload gitu kan, lotnya kebanyakan. Nah, ini tidak sampai dari lebih dari zona risiko kalian gitu istilahnya. Kalau aku biasa ngasih signal itu tuh selalu tidak pernah selalu ngasih SL-nya di mana. SL-nya tergantung kalian, tergantung berapa modal kalian gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya penempatan SL yang bagus, itu jangan sampai makan dari 2-3% dari modal, dari equity kalian. Nah, gitu makanya aku kalau misalnya pasang zona SL pun itu ini apa namanya nih? Di zona tertentu yang paling bagus lah gitu istilahnya. Terus ada disclaimer-nya juga untuk jangan pakai resiko lebih dari 2-3% gitu. Nah, walaupun aku tidak pernah pakai stop loss ya, tapi aku lihat reaksi harga gitu. Nah, di sini juga di 667 ini BTW ada ini juga nih, ada zona juga. Di sini ada key level juga nih. Ini ada doji juga di sini 2 biji lagi. Ini bisa juga untuk jadi area entry juga ini sebenarnya nih. Nah, di sini di 667 ini ada OTE lagi. Nah, bisa jadi di sini jadi area entry juga gitu. Di sini bisa jadi area entry juga. Ini kemarin saya ada ikut ini juga kok, ada ikut nge-sell juga di sini. Ada itu signal di signal VIP itu. Aku ngasih info, ngasih signal itu pasti aku entry juga gitu. Karena ini benar-benar trading plan aku sendiri gitu. Walaupun aku trading tidak pakai stop loss, tapi tetap ku pantau zonanya. Misal kalau nggak ada yang valid, ya sudah close gitu. Kalau sudah lebih dari 1%, 3% gitu kan aku close pasti. Konsisten juga. Nah, terus untuk TP-nya di mana? Nah, karena di sini dia sudah running misalnya di sini sudah running kan. Nah, untuk TP yang mana kita pakai di sini aja. Pakai di ini low-nya. Pakai di low-nya gitu. Sini ini kalau market di downtrend. Nah, ini kita pakai low-nya. Video yang tentang market uptrend tuh ada kok. Trading plan market uptrend ada kok. Cek aja di video-video lainnya tuh. Malas aku naruh link-link. Cari aja lah. Nah, di sini untuk TP1 itu bagusnya itu di mana? Ya bagusnya kalau sudah ya tergantung. Ya kayak tadi yang aku bilang tadi, kalau misalnya untuk SLTP itu tergantung equity. Kalau bisa sih SL kurang 2% dari modal. Terus kalau TP dikali 2 berarti rewardnya 4%, itu udah gitu. Nah, kalau zona pun kalau misalnya pakai zona itu boleh, tapi tergantung ini kalian, kepercayaan kalian gitu istilahnya. Nah, kalau kalian percaya dengan zona ini, oh ini bisa jadi zona TP ini, ya sudah pakai gitu istilahnya. Kalau aku sih low-nya itu TP-nya itu di support resisten. Nah, kalau di SR lah gitu istilahnya. Kalau ini berarti di supportnya untuk TP aku. Nah, TP-nya pas banget ini di break obstruction-nya kan. Ya memang di sini lah pokoknya. Nah, ini backtestan doang. Ini untuk area TP di sini kan sudah ke TP juga tadi. Nah, di sini sudah ke TP. Nah, ini TP1 sudah down kan. Ini signalnya ada kok share nih. Nah, di sini sudah down kan. Nah, ini selesai, sudah hapus karena OTE sama zonanya sudah. Nah, sekarang giliran wave 2-nya lagi. Nah, kita kalau entry di wave 2-nya ini atau kalian set ini partial close di sini, kalau kalian layering ini bisa kalian partial close karena kalau aku trading biasanya itu gini. Nah, kalau misalnya dia sudah nembus ini low sebelumnya dan dia sudah membuat break of structure, nah aku tarik ekstensi di sini. Nah, ini ekstensinya nariknya ini agak tricky ya. Agak tricky gimana? Yang jelas harus presisi. Kalau enggak presisi itu angka-angkanya nggak bisa jelas gitu. Nah,
Kalau aku sih pakai ekstensi ini tergantung marketnya. Kalau misalnya marketnya itu lebih fair ke body, ya sudah kita pakai ujung body candle. Kalau misalnya marketnya itu rapi banget gitu, itu kita bisa pakai ekornya juga. Tapi aku di sini kan karena di sini ada liquidity, makanya aku pakainya body doang. Bentar ya. Ini kita paskan dulu. Ini aku paskan biar apa? Biar inilah presisi gitu. Nah, ini OTE-nya di sini untuk kita entry tadi kita hapus. Nah, yalah Fibonacci-nya pula yang kehapus. Nah, tuh bentar ya. Sabar, santai. Nah, malah Fibonya lagi yang kehapus nih. Harusnya garis horizontal ini loh. Toh hapo emang nih kudo. Bentar, sabar. Dah, tuh. Nah, ini untuk ekstensinya kalau misalnya kita sudah entry kan tadi kan. Nah, ini untuk ekstensinya bisa jadi area TP. Misalnya di sini kan, sudah kita area TP-nya di sini, kita pakai di sini tuh. Untuk area TP final atau TP1 bisa. Ini TP max-nya sih di sini sebenarnya, TP max di sini. Nah, tapi di sini karena kita entry-nya itu bener optimal, kita boleh TP aman dulu. Baru kalau kalian layering itu sisain satu layer itu boleh TP max langsung. Nah, di sini kan kebetulan dia ini wave 1, ini wave 2 kan. Kita entry-nya tuh di gelombang ke-1. Gelombang ke-1 menuju kedua gitu. Ini kita masuk gelombang 1 ini kan tadi kan. Nah, ini gelombang satunya. Nah, sekarang kita entry-nya misalnya di gelombang keduanya. Nah, kenapa aku bilang di sini ini gelombang kedua? Nah, karena dia sudah membuat break obstructor, ya sudah, berarti kita ini aku hapus dulu. Karena kita udah salah, biar kelihatan ininya bekas entry-nya asik. Oke. Misalnya di sini kan tadi gelombang kedua menuju ketiga. Nah, ini kita tarik Fibonacci lagi bisa. Aku biasanya makainya dari body ke body ya. Dari body ke body. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di sini masuk OTE kita lagi, masuk zona entry kita lagi. Di sini misal kita lihat di sini ada FVG kan. Di sini ada FVG. Ada FVG terus kalian ini ngomongnya FVG kan, kalau aku ngomong FVG juga ngikut gitu istilahnya. Dulu aku ngomongnya ini ada gap, ada volume besar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya harga tuh masuk ke sini lagi, itu yang lain pada sell karena di sini ada jejak institusi gitu istilahnya. Jadi kita bisa ngambil ini sebagai zona sell lagi gitu. Nah, terus ini misal tandai juga lah ini FVG gitu misalnya. FVG gitu. FVG terus di sini ada yang namanya demand doji lagi supply doji. Nah, supply. Nah, kenapa aku nandainya gini? Karena kita OTE-nya itu tetap di mana? Kita di sini OTE-nya itu pakai zona. Nah, zona golden zone ini OTE-nya sebenarnya. Nah, kenapa aku ngomongnya di sini di golden zone ini OTE semua? Karena yang pertama, kita cari zona. Misal di sini ada FVG. Dia lebar, zonanya lebar. Ya sudah kita cari bahu kiri. Misal kalau di bahu kirinya kita nggak nemu zona atau apa gitu kan. Ya udah, kita tunggu rejection doang. Tunggu ini istilahnya tunggu rejection. Nah, misal kalau dia itu sudah ada reaksi masuk ke FVG ini, terus di atasnya ada supply. Nah, supply ini jadi penahan, FVG ini jadi tempat area entry kita. Misal kalau harga itu kayak gini, dia ada FVG di tengahnya, terus di atasnya itu ada supply. Nah, kemungkinan besar di FVG-nya ini pasti ada penahanan harga gitu, penahanan harga. Nah, jadi harga itu benar-benar nahan. Jadi dia supply ini jadi penahan, FVG-nya ini jadi penahan juga sekalian untuk area entry kita gitu. Jadi ini contohnya gini dah. Ini contohnya gini. Ini makanya aku bilang kalau untuk OTE itu bisa kita pakai equilibrium atau 618. Nih 618 nih cuman kurang berapa pip doang ini tuh masuk level 618 ini. Ya benar-benar bagus ini untuk rejection-nya. Nah, ini kemarin pun aku ada entry juga di sini di 05-nya. Di 05 di sini aku entry karena di 05 tuh ada apa? Nah, di 05 di sini nih, ini ada kita bisa lihat ini. Nah, di sini ada yang namanya zona ya.
bagusnya sih aku kemarin tuh pakainya gini sebenarnya. Nah, gini. Ini aku pakainya drop base drop. Supply drop base drop. Cuman di sini harga itu enggak respect ngebreak. Nah, ngebreak itu tuh. Nah, di sini aku lihat dia itu masuk 618. Terus aku hampir ada entry juga, tapi nggak jadi karena dia nggak masuk 618. Kalau masuk 618 itu aku sudah entry karena di sini benar-benar OTE yang bagus gitu istilahnya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ini kan ada FVG kan di sini kan. Terus di sebelahnya ini juga di sini nih. Nah, ini apa juga FVG juga gitu istilahnya. Dia masuk sekitar ngefill 60% FVG yang ada di satu candle ini, satu candle momentum ini, nggak pakai dua momentum sini. Nah, dia masuk di situ. Nih kemarin aku ada entry tapi di 559 sama 05-nya gitu. Di 559. Kenapa aku entry-nya di 559? Karena di sini OTE juga sebenarnya. Salah. Bentar. Harusnya sih nah ini. Ini di 559, ini OTE. Karena di sini ada 0% FVG. Zona 0 FVG, 0% FVG gitu. Ini FVG-nya cuma ngefill 30% doang. Dia masuk 618 soalnya. Di sini OTE kita. Nah. Terus untuk sell-nya kan di sini. Ini tanpa konfirmasi, soalnya sudah terkonfirmasi sama zona dan juga sudah konfirmasi ini apa namanya nih, sudah konfirmasi zona, terus konfirmasi liquidity rejection. Jadi dia itu di candle sebelumnya dia itu sudah ada reaksi harga, reaksi turun, spike turun, 2 candle turun. Nah, dan dia juga membuat 3 candle dominan turun. Berarti candle setelahnya itu cuma retest doang. Ya udah, saya langsung ngambil entry, simple gitu. Nah, di sini untuk TP. Nah, kenapa aku narik ekstensi tadi? Nah, itu sebenarnya untuk zona TP. Nah, kalau untuk TP aman kan yang aku bilang tadi itu di high atau low sebelumnya kan. Nah, ini kita pakainya ekstensi untuk swing ataupun intraday, boleh. Nah, untuk TP itu di mana? Kemarin aku TP-nya sih di sini. Oh, sudah kena ya. Mantap berarti. Nah, di 1618 di level 1-nya, masih di level 1-nya untuk TP. Ini TP final nih di sini ini ngepas banget. Karena di sini kenapa aku pasang TP di sini? Karena di sini ada zona. Di sini ada reaksi harga kan, karena di sini ada zona. Ini ada resisten, become support kecil di sini jadinya. Tuh, makanya dia membuat reaksi harga. Nah, pas kan? Padahal aku nggak lihat harga kanan loh. Ini cuman nandain kiri doang, lihat bau kiri, dia ngepas di level 1,618-nya di sini. Di sini sudah TP. Nah, dan kemungkinan untuk entry kita ke depan itu sama. Untuk entry kita ke depan itu kita gini juga. Makanya ini kan karena ini gelombang ketiga, ini wajib hati-hati kita. Wajib hati-hati. Apakah memang pada dasarnya melanjutkan dia penurunannya atau langsung dia ini nge-break semuanya. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Nah, di sini kan karena yang aku bilang tadi. Nah, trading plan aku kan aku selalu pernah bilang ya. Dia itu ada triknya sedikit. Nah, cari Fibonacci, zona Fibonacci yang rada-rada kejepit gitu istilahnya. Nah, kenapa aku ngomongnya gitu? Karena selalu banyak ada reaksi dan ada zona juga gitu. Misalnya di sini tadi. Nah, aku kan ada nandai di sini kan. Ini untuk signal setelahnya ini kayaknya nih kemungkinan berhasil sih. Nah, ini ada 2 zona kejepit nih. Ini bisa jadi OTE kita untuk entry. Nah, kenapa di sini ada zona yang kejepit dan di sini juga ada zona, yaitu di sini kan ada support become resistant ya. Support become resistantnya itu dia ngepas. Dia di sini ada support. Ini 50% support. Terus di sini ada masuk FVG juga. Nah, dia kecil ini zonanya. Jadi ini benar-benar zona yang diperkecil untuk kita mendapatkan area entry yang optimal. Nah, dan dia harganya tuh ada reaksinya di sini. Dia reaksinya reaksi spike turun. Nah, dan kita juga akan melihat pola pembalikan di sini. Misal kalau di sini ada pembalikan, ya sudah kita langsung entry. Kalau di sini nggak ada pembalikan, ya sudah kita tinggalin gitu. Kita cek zona di atasnya, zona lain. Nah, zona di atasnya ini ada golden zone 786 dan 618, sama kayak zona yang di sini tadi. Nah, sama kayak yang zona di sini tadi. Dia itu ada zona kejepit juga. Angkanya sama. Levelnya sama. Dan dia juga ada zona yang sama juga. Di sini kalau kita bisa lihat, ini ada support. Di sini ada support 3 biji, 1 2 3 4 lah ditambah sini yang retest. Nah, dan dia juga ada gap
ada fair value gapnya. Nah, ini bisa jadi patokan kita untuk entry sebenarnya di sini nih. Nah, jadi untuk area entry kita itu ada 2. Karena di sini area entry-nya ada 2. Kita pakai OTE 1 di sini, OTE 2 di atas sini lagi. Nah, jadi untuk area entry kita itu kalau bisa itu gini. Nah, ini entry-nya di sini di 618-nya di range harga 3023 3023 ini untuk range harga kita entry. Range harga kita entry ada di sini. Nah, ini jadi salah pencet guys, sorry. Nah, di sini ini zona entry 1. Zona 1 untuk kita entry, terus di sini zona 2-nya. Di zona 2, zona entry kita tetap pakai ini 618 ini jangan kalian langsung asal entry doang ya. Lihat reaksi harganya. Misal kalau di sini ada reaksi harga. Nah, kalau di sini misal ada reaksi harga, ya sudah, kalian ngikutin sell. Untuk stop loss, risk reward sama kayak yang aku bilang tadi di awal. Harus ditentukan oleh modal kalian. Nah, harus ditentukan oleh modal kalian. Dan juga misal kalau kalian pede itu, boleh ngambil resiko sedikit untuk ngambil keuntungan yang agak besar, boleh kok, terserah kalian gitu istilahnya. Yang penting kita trading ini nih nyari profitnya. Bebas kalian mau pakai teknikal apapun, mau metode apapun, mau strategi apapun, ABC apalah gitu. Yang penting profit ya sudah. Intinya kita gitu. Jadi kalau misal ada metode aneh-aneh, ya udah kita cuman senyum dan bilang apa namanya ini? Ya udah kita trading di sini bukan untuk senggol-senggolan tapi untuk cari cuan gitu istilahnya. Ya udah. Ya udah simple, ya udah gitulah pokoknya. Nah, jadi untuk video ini mungkin ya cukup sampai sini saja yang mau disampaikan karena ya cuman di sini sih marketnya ini kita backtestnya di sini dan kita juga sudah entry juga di sini kan dan dia junam di sini. Ini di Discord kita ada ya nih. Kita juga ada trouble di Discord kemarin aku ngomong di sini ada ini zona sell nih bisa nih sudah buat gelombang kedua gitu istilahnya. Jadi ya of course lah kenapa tidak gitu. Nah, dan untuk ini sih aku masih megang sell karena dia itu range-nya kita bisa lihat di sini dia membuat 3 lower high ya, 3 lower high di sini. Nah, dia membuat 3 lower high. Nah, terus ya itulah pokoknya. Di sini tapi dia masih menahan harga. Kemungkinan besar konsolidasi ataupun ATH lagi. Antara konsolidasi sambil turun ataupun ATH lagi itu bisa jadi kemungkinan besar kok. Jadi kita tergantung fundamental di sini. Kita mainnya fundamental sekarang, makanya aku full time gitu istilahnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja yang mau saya sampaikan karena cuman itu yang ada. Saya Admin Denny pamit undur diri. See you in the next video. Kita simple aja gitu istilahnya. Nah, kalau kalian mau trabar ya join lah VIP Duta Trading Class. Coba kalian cari sendiri lah gitu. Duta Trading Class itu ada VIP-nya ada. Oke, saya Admin Denny pamit undur diri. See you in the next video. See you next time. Sayonara.